Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa mawalah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saya pertama kali berdoa supaya Bapak dan Ibu semuanya yang ada di rumah yang menyaksikan tayangan ini semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kali ini KMK agak berbeda nih Pak. Kita menggunakan kecanggihan teknologi gitu ya. Jadi tidak bisa keluar rumah tapi tetap bisa mengaji lewat aplikasi Zoom kali ini. Sudah ada guru-guru kita, Ustadz Ahmad Sarawat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Ya, nggak usah salaman, gini aja kayak orang Betawi. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ustadz juga di rumah saja Ustadz ya? Ya, di rumah saja. Alhamdulillah sehat. Walaupun kita tetanggaan, tapi kita masing-masing sendiri-sendiri nih. Ya Ustadz. Dan juga ada Ustadz kita, Ustadz Firman Arifandi di Pasar Minggu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat semuanya. Ini saya seperti sedang siaran radio ini Ustadz, Masya Allah. Saya menyapa satu-satu para pendengar dan pemirsa gitu. Ada Ustadz Ahmad Hilmi juga di Lampung, Masya Allah. Oke. Insya Allah Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, KMK kajian malam Kamis kita pada malam hari ini akan membahas tentang fikih wakaf. Tentang fikih wakaf ya, Pak. Jadi kita bagaimana mengelola satu amalan yang tidak berhenti pahalanya itu, senantiasa mengalir. Salah satunya adalah wakaf. Nah, saya ingatkan juga Bapak Ibu bisa mendownload buku PDF dari Ustadz Ahmad Sarawat. Sudah ada di rumahfikih.com, judulnya Fikih Wakaf. Persis judulnya Fikih Wakaf. Baik. Nanti Bapak Ibu tentu saja juga bisa langsung berpartisipasi, bisa nanya langsung kepada asatidzah kita, ada Ustadz Ahmad Sarawat, ada Ustadz Firman Arifandi, dan mudah-mudahan nanti bisa bergabung Ustadz Hanif Lutfi juga. Nanti bisa langsung bertanya kepada beliau-beliau ya, tanpa perlu harus ngomong dulu, yang penting lambaikan tangan. Ini kalau di aplikasi Zoom itu ada pengaturannya raise hand gitu ya, lambaikan tangan gitu ya. Nanti bisa saya pilih untuk dipersilahkan bertanya kepada narasumber begitu. Begitu ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Ustadz Sarwat. Ya. Ya. Terkait ini pertanyaan pertama saya Ustadz. Ya. Terkait fikih wakaf ini Ustadz. Barangkali sebelum kemana-mana saya ingin tahu Ustadz, kita satukan dulu definisinya supaya kita tahu bersama arti dari wakaf itu Ustadz. Wakaf itu maksudnya bagaimana Ustadz? Silahkan Ustadz Ahmad Sarawat. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa dan para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Tema kita ini tentang wakaf akan kita awali dengan makna secara bahasa ya. Ini bahasa Arab, waqafa yaqifu, artinya berhenti berdiri. Tapi kalau secara di dalam kitab itu disebut al-habsu, artinya menahan. Jadi orang kalau mewakafkan sesuatu sebenarnya dia menahan apa? Menahan benda atau harta yang dia wakafkan itu ditahan. Seperti memasukkan penjahat ke dalam tahanan gitu ya. Atau juga bermakna al-man'u, mencegah, seperti seorang ibu mencegah anaknya main api agar dia tidak terbakar. Atau juga bermakna as-sukun, yang artinya berhenti atau diam, seperti seekor unta diam dan berhenti dari berjalan. Jadi itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah, kata wakaf oleh para ulama itu sudah menjadi kata yang baku gitu ya. Habsu malin yumkinul lintifa'u bihi. Jadi habsu malin, menahan suatu harta yang dia bisa memberikan intifa, manfaat yang terus-menerus. Ma'a baqa'i ainihi. Sedangkan ainnya, ain itu apa bahasa kitanya ya? Ya, wujudnya barang itu tidak berubah. Ya, wujudnya atau jati dirinya itu tidak berkurang. Maksud saya begini, kalau susu misalnya, susu sapi itu kalau diwakafkan itu nggak bisa. Kenapa? Karena susu itu kan gunanya diminum. Lah kalau udah diminum kan dia habis gitu. Tapi kalau sapinya diwakafkan itu bisa. Karena
tiap hari diperes susunya gitu kan, sapinya tetap utuh. Ya memang nanti lama-lama sapinya ya lama-lama tua lah begitu ya. Tapi yang bisa diwakafkan itu adalah sapinya, bukan susunya. Bukan buah kurma, tapi kebun kurma. Begitu. Bukan air, tapi sumur. Jadi yang memberikan manfaat terus-menerus gitu ya. Sementara barangnya itu tetap masih ada terus gitu. Jadi itu pengertiannya, menahan harta yang bisa diambil manfaatnya bersama keabadian ainnya untuk bisa dibelanjakan pada hal-hal yang bermanfaat, yang mubah. Kurang lebih kira-kira seperti itu. Nanti definisinya cukup banyak, tapi saya ambil satu aja yang kira-kira paling pas. Jadi habsul akni ala hukmi milkillahi ta'ala wa sarfi manfaatiha ala man ahabba. Sehingga barang itu sudah bukan milik kita lagi, sudah jadi milik Allah Subhanahu wa taala yang diwakafkan itu. Begitu kira-kira. Silakan dibalikin lagi. Roger ganti. Baik, Ustaz. Insyaallah dipakai. Yang menarik ini Ustaz di pernyataan definisi bahwa kepemilikannya itu sudah berpindah. Jadi tidak lagi punya dia, tapi memang sudah untuk umum begitu Ustaz ya. Betul. Nah, jadi bukan untuk umum. Jadi kalau secara kepemilikan sudah lagi bukan punya dia, terus jadi punya siapa? Jadi punya Allah. Jadi kita menyerahkan itu sebenarnya kepada Allah gitu. Cuma nanti dalam mengelola dan memanagenya ada pihak yang kita sebut sebagai nazir. Nazir ini yang kita percaya, kita beri amanah untuk mengelolanya, tapi bukan untuk memilikinya. Makanya dia tidak boleh menjual, tidak boleh mewariskan, tidak boleh apa dan sebagainya. Allah pada dasarnya, gitu. Oke, Ustaz. Sebelum saya ke pertanyaan saya yang barusan ini, kalau kita boleh tahu dalilnya gitu, ada nggak Ustaz di Quran maupun Sunnah atau perilaku para sahabat gitu? Dalil kalau secara bunyi dalil, misalnya kata-kata wakaf gitu ya, di dalam di dalam Al-Quran atau dalam hadis nggak terlalu secara eksplisit disebutkan, tapi para ulama tidak akan kehabisan akal ketika mencari rujukan dalam Al-Quran. Misalnya ketika Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 92, la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Itu juga sering dijadikan sebagai dalil dari wakaf. Lan tanalul birra, kamu tidak akan mendapatkan kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kamu betul-betul ya menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Nah, hartanya itulah harta yang kamu cintai. Maksudnya ya ini bukan harta yang cuma sedikit, tapi yang besar gitu. Contohnya adalah ketika di zaman Khalifah Umar bin Khattab, di zaman Nabi, ada kaitannya Umar bin Khattab itu dapat ghanimah yang gede banget, mahal banget, dan kemudian beliau tanya kepada Rasul, ini kalau segede gini ini buat apa enaknya? Kata Nabi, ya sudah kalau kamu mau kamu wakafin aja gitu. Jadi harta yang kamu sukai itu biasanya adalah harta yang besar gitu kan, perniagaan yang besar, kebun kurma yang luas. Nah itu dasarnya dari Al-Qur'annya kayak gitu. Sedangkan kalau dari hadisnya, ya dari hadis banyak lah gitu ya. Ini ada ustadz-ustadz yang lain, silakan nih diterusin. Oke, ada Ustadz Firman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz. Oke. Saya bergeser dulu ke Ustadz Firman, Ustadz ya. Ya, silakan. Baik. Tadi disebutkan bahwa dalilnya sebenarnya banyak, tetapi memang tidak secara eksplisit disebutkan kata wakaf, begitu Ustadz ya. Nah, kalau kita pengen tahu Ustadz, keutamaan dari wakaf itu apa Ustadz Firman? Seseorang kalau berwakaf, mewakafkan tanahnya, mewakafkan sumurnya misalnya, atau punya barang terus diwakafin, itu kira-kira keutamaannya diterangkan di dalam syariah ini bagaimana Ustaz? Iya, pertama begini, kita berangkat dari kesepakatan bahwasanya memang ulama tidak menemukan bahwa dalil yang eksplisit berbicara tentang wakaf ini. Tapi yang implikasinya kepada wakaf itu ada. Dan nanti ini akan berdampak kepada pemahaman ulama tentang fadilah ataupun keutamaan yang ada pada wakaf itu sendiri. Contohnya nanti dalam sebuah hadis riwayat Muslim dikatakan bahwasanya ini kita tahu semuanya hadis. Bahwasanya semua amal manusia itu kalau sudah meninggal itu putus semuanya kecuali 3 perkara kan gitu kan? Oke. Itu apa? Di antaranya adalah sedekah jariyah. Di antaranya ada sedekah jariyah. Nah, kalau kita lihat Imam An-Nawawi dalam Syarh Nawawi Alal Muslim itu mengatakan bahwasanya sedekah jariyah itu ya, itu tidak bisa dimaknai dengan hal lain kecuali wakaf. Bahkan Al-Khatib
Ya, bahkan Khatib Asy-Syarbini sendiri, itu dalam apa namanya, dalam Mughni Muhtad juga menjelaskan bahwasanya sedekah jariyah itu dimaksudkan untuk apa? Untuk wakaf saja, tidak yang lain maknanya. Nah, itu kemudian, yang kemudian oleh para ulama dipahami sebagai fadilahnya. Nantinya fadilahnya apa? Fadilahnya adalah ini semacam kita bikin deposito gitu di atas, gitu ya kan? Semacam kita bikin deposito, naruh, sudah nggak tahu apa-apa, setelah naruh itu ya sudah berkembang terus. Ngalir terus sampai kita mati pun dikubur pun jadi pembantu kita, berarti dengan kita. Itu satu fadilahnya. Masya Allah. Nah, kalau fadilah-fadilah yang lainnya tentu sama ya, karena sama halnya dengan sedekah untuk masalah pemberian hartanya, hanya berbeda di beberapa hal, seperti ada pengurusnya, kemudian apa namanya, ada beberapa hal lain yang membedakan antara dia dengan sedekah. Tapi pada intinya kalau mau lihat fadilahnya ya sama seperti sedekah. Saya ingin bercerita aja ini ya. Ada sebuah kisahnya itu dari zamannya Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi. Beliau ini hidup di era tahun 130 sampai 180-an Hijriah. Ya, satu zaman lah, semasa kira-kira dengan Imam Abbal, dengan Imam Syafi'i. Nah, suatu hari itu ada orang yang datang ke rumah beliau itu dalam keadaan sakit yang sangat parah, dan diketahui terkenal kalau orang yang sakit ini adalah orang yang yang kaya tapi bakhil. Dia ini kaya tapi bakhil. Okay. Nah, datanglah dia ke rumah Syekh Ibnu Abdurrahman Ibnu Mahdi ini. Kemudian bertanya, "Wahai Imam," katanya, "saya ini punya penyakit yang parah, ya kayak koreng begini." Ditunjukkan ke dia sakitnya, lalu dia bilang, "Sudah berpuluh-puluh tahun saya ini munajat. Amal-amal soleh sudah saya kerjakan." Okay. Kecuali amal-amal soleh yang berkaitan dengan mal itu tadi ya. Akhirnya beliau kemudian mengatakan kepada si laki-laki ini, apa kata Syekh Mahdi? Beliau mengatakan, "Kamu coba." Beliau tidak mengarahkan untuk bersedekah, enggak. Beliau mengarahkan untuk datang ke sebuah kampung yang kering gitu. Datanglah kamu ke kampung yang kering yang di sana tidak menemukan sumur untuk orang-orang minum darinya. Baik. Maka beliau menyuruh untuk itu dan mencari orang untuk mengurusnya gitu, dan supaya menjadi sumber minuman orang-orang yang ada di sana. Datanglah dia, keluarlah dia dari kampungnya, mencari perkampungan yang kering, dan dibuatlah sumur, lalu diminta kepada orang yang mengurus sumur itu untuk mendoakan orang yang mewakafkan sumur ini supaya sembuh penyakitnya. Seminggu setelah itu kemudian sembuh. Nah, ini diantara salah satu fadilahnya. Jadi ya sama aja dengan fadilah sedekah pada umumnya. Diantaranya adalah untuk menyembuhkan sakit, memperpanjang umur dan lain sebagainya. Termasuk ini bisa menjadi wasilah kita. Kita bertawasul dengan terhadap hajat-hajat kita, bertawasulnya dengan apa? Dengan sedekah jariyah kita. Ini barangkali. Baik, terima kasih Ustadz Firman, Masya Allah. Barangkali saya review sebentar karena beberapa orang mungkin suaranya Ustadz Firman agak kurang jelas begitu ya. Bahwa Ustadz Firman tadi menjelaskan salah satu dalilnya itu adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang sudah kita hafal sekali, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu min talat. Yang nomor 1 sedekahtin jariyah begitu. Nah, beberapa ulama memaknai sedekah jariyah ini adalah wakaf, begitu Ustadz Firman ya. Ya. Kemudian keutamaan lainnya tadi bahwa satu cerita di zaman Abdurrahman bin Mahdi itu ada seorang yang sakit menahun, sudah berkunjung ke beberapa dokter tidak sembuh, kemudian diberi nasihat oleh salah satu ulama untuk mencari kampung yang kekeringan air, kemudian wakaf sumur di sana. Begitu ya. Okay. Kemudian dengan amalan itu berwasilah berdoa kepada Allah sehingga sembuh penyakitnya. Masya Allah. Ini menunjukkan keutamaan wakaf itu besar sekali. Oke, Ustadz Firman, terima kasih. Saya ingin menyapa juga guru kita bersama Ustadz Hanif Lutfi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hanif di Pasar Minggu juga Ustadz ya? Iya, aman Pasar Minggu insya Allah. Aman insya Allah Ustadz. Kabar baik Ustadz ya? Kalau RSUD-nya nggak aman, kalau di rumahnya aman. Baik, kita berdoa yang baik-baik untuk semua orang Ustadz. Baik. Amin. Ustadz Hanif, suara saya insya Allah jelas Ustadz ya? Jelas, kalau suara saya jelas? Ya, jelas juga insya Allah.
Oke. Baik, kita bergeser ke Ustadz Hanif. Mohon maaf untuk Ustadz Ahmad Sarawat dan Ustadz Firman. Ustadz Hanif, tadi disebutkan sudah definisi wakaf, begitu, terus keutamaan wakaf, dalil-dalil wakaf juga sudah disebutkan, tetapi memang di dalil itu, di Quran Sunnah itu tidak secara eksplisit menyebutkan kata wakaf. Hanya menyebutkan misalnya tunfik, begitu, infak, atau bahkan di bahasa hadis itu sodakotin jariyah, begitu. Nah, pertanyaan saya begini, Zan. Berarti nggak ada beda antara wakaf dan sedekah, begitu? Ini dua hal yang sama atau berbeda? Oke. Silakan, Bismillahirrahmanirrahim. Antara wakaf dan sedekah bedanya apa? Sebenarnya persamaan dan perbedaannya itu antara umum dan khusus. Kalau wakaf pasti sedekah, kalau sedekah belum tentu wakaf. Kenapa? Karena al-waqfu tadi disebutkan artinya berhenti. Jadi kalau wukuf di Arafah itu kan berhenti di Arafah. Itu secara bahasa. Kalau secara istilah kan bendanya, kepemilikannya diberhentikan kepada Allah, tapi sedekahnya itu selalu mengalir. Maka wakaf itu kan istilahnya sedekah jariyah. Katanya berhenti kok mengalir, kan gitu ya. Makanya yang berhenti itu kepemilikannya. Kepemilikannya itu bukan milik umum, tapi milik Allah. Tapi pemanfaatannya untuk makhluk Allah. Maka dua kata ini sebenarnya melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kalau wakaf artinya berhenti itu melihat kepemilikannya, tapi kalau yang mengalir itu pahala dari kepemilikan itu. Kemudian persamaannya apa dengan sedekah? Tadi saya sudah sebutkan umum khusus. Setiap wakaf itu pasti sedekah, tapi tak semua sedekah itu wakaf. Kenapa? Karena sedekah itu dari bahasa Arab sod dal qaf, itu dari kata-kata sedekah yasduku asidku yang lawan dari al-kadhib. Asidku itu artinya jujur, benar, itu asidku. Maka secara istilah sedekah itu ma yudfa'u, atau sesuatu yang dibayarkan, diberikan lillah kepada Allah dalam rangka taqarruban, dalam rangka taqarrub kepada Allah. Segala sesuatu yang diberikan dalam rangka taqarrub kepada Allah namanya sedekah. Sedekah itu ada dua model. Model yang dia itu sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Yang sifatnya wajib itu ada zakat, ada kafarat, bayar denda, ada juga nazar, ada juga dam, itu namanya sedekah yang wajib. Adapun wakaf itu masuk dalam bab sedekah sunnah. Artinya dia bisa dilakukan, bisa tidak. Kalau dilakukan berarti dia mendapatkan pahala, kalau tidak dilakukannya tidak apa-apa. Ini namanya sedekah, yang mana salah satu bentuk sedekah adalah wakaf. Sedekah itu ada banyak, memberikan fakir miskin, kemudian memberikan misalnya kita donasi kepada masyarakat tak mampu, atau nyumbang alat pengaman diri kepada para perawat, itu juga semuanya sedekah. Bedanya apa? Kalau wakaf itu yang disedekahkan itu sebenarnya hasil dari benda itu. Jadi betul. Makanya kalau kita perhatikan dari kasus wakaf di zaman Nabi, yang kita bisa nikmati hari ini itu kan wakafnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu salah seorang sahabat Nabi meninggal, yang mana meninggalnya sudah sejak zaman itu. Kita bisa pastikan hari ini 1441 Hijriah. Berarti sudah 15 abad yang lalu. Beliau saat ini masih punya harta. Harta beliau diberikan kepada Allah, yaitu berupa sumur, namanya sumur Raumah. Di situ ada sumur, di situ ada kebun, kebunnya kebun kurma. Kepemilikannya itu diberikan kepada Allah, tapi hasil dari kurma itu selalu mengalir sedekah atas nama beliau. Maka antara sedekah dan wakaf itu umum khusus. Umum khusus itu kalau sedekah belum tentu wakaf, kalau wakaf pasti sedekah. Cuma perbedaannya kalau wakaf itu bendanya tak boleh hilang, tak boleh habis. Orang kalau wakaf kok wakaf nasi, ini agak susah. Kenapa? Kan nasi kan dimakan. Makanya kalau jamaah-jamaah sekalian kalau di masjid
kok punya kotak amal tulisannya sedekah jariyah, itu kan artinya sama dengan wakaf. Hati-hatinya begini. Oh, berarti uang yang diberikan di situ tak boleh dong dibelikan nasi, kemudian dimakan bareng-bareng pengurusnya. Nanti mengalirnya beda, mengalirnya kan nanti ke belakang, itu kan bukan sedekah jariyah. Makanya antara sedekah dan wakaf itu umum khusus. Tapi kalau ditanya bagus mana, ya semuanya bagus. Tapi kalau duitnya banyak, bagusan wakaf. Kenapa? Karena pasti selalu mengalir sedekahnya. Kalau hari ini di Mekah itu kan ada orang Aceh yang dia itu punya wakaf. Habib Abu Bakar Al-Habsyi namanya, atau yang terkenal dengan Habib Buga Asyi. 300 tahun yang lalu beliau punya tanah di Mekah, kemudian diwakafkan. Ini untuk orang Nusantara, untuk orang Jawa yang ke Mekah haji nggak punya tempat. Kemudian karena sudah dimiliki oleh Allah, maka nggak bisa dijual. Kalau tidak bisa dijual, mau nggak mau berarti harus demi kepemilikannya itu Allah, kemanfaatannya untuk masyarakat. Kalau hari ini karena haji sudah punya tempat khusus, maka tempat itu sekarang dijadikan hotel. Yang mana hotel itu kepemilikannya itu milik Allah yang diberikan oleh Habib Abu Bakar Al-Habsyi, yang mana hasil dari hotel itu disedekahkan. Maka jamaah haji asal Aceh itu setiap tahun kalau mereka haji, mereka dapat cashback, mereka dapat uang 6 juta per orang, yaitu sedekah dari Habib Abu Bakar Al-Habsyi itu, yang hari ini atau tahun ini 2019 itu 2019 ya, berarti tahun yang lalu itu bisa dikatakan sedekahnya dari hasil wakaf itu 23 miliaran. Ini berarti kita bisa bayangkan setiap tahun sedekah 23 miliar, hotelnya masih, pahalanya mengalir. Itu persamaan dan perbedaan antara sedekah dan wakaf. Maka bagi jamaah sekalian ini yang punya duit banyak ini, daripada nganggur, berarti kepemilikannya diberikan kepada Allah. Nih ya Allah, ini punyaku, nanti manfaatnya akan selalu mengalir meskipun sudah meninggal. Karena yang mengalir kan hanya 3. Minimal kita punya salah satunya. Kalau nggak punya ilmu kok bermanfaat, maka minimal ya punya anak yang soleh. Tapi kalau anaknya kok belum tentu soleh, ya minimal punya harta atau sedekah yang sifatnya selalu mengalir. Yang sifatnya itu pahalanya selalu mengalir. Itulah salah satunya harus punya dari ketiga hal itu yang bisa diharapkan sampai nanti di hari kiamat selalu mengalir pahalanya. Masya Allah, penjelasan yang luar biasa Ustaz Hanif Lutfi. Jadi saya garis bawahi lagi Ustaz, antara sedekah mau wakaf, ini orang kadang bingung nih, mau sedekah atau wakaf gitu. Tadi lebih baik wakaf saja begitu ya, karena dia bingung, terus nggak usah sedekah, nggak usah wakaf gitu ya. Enggak. Iya, nggak masalah. Oke, Ustaz. Saya balik lagi ke Ustaz Ahmad Sarawat. Assalamualaikum Ustaz. Oke. Ustaz Ahmad Sarawat. Ya, silakan. Baik, tadi Ustaz kita sampai di beda antara sedekah dan wakaf. Ya. Kalau sedekah itu biasanya barangnya itu langsung habis pakai. Ya. Kalau wakaf beda, barangnya itu masih tetap ada begitu. Betul. Nah, pertanyaan saya begini Ustaz, apa saja yang bisa diwakafkan untuk jadi wakaf begitu Ustaz? Ya, kalau lewat sejarah tuh ya, awal-awal tuh kan dulu ada perang Khaybar, kebun kurma itu jadi harta rampasan perang, para sahabat dapat bagian. Nah, salah satunya Umar bin Khattab, lalu datang beliau kepada Nabi bertanya, ini bagusnya diapain ya, karena ini besar sekali nilainya. Jadi kebun itu kan ada penghasilan rutinnya. Terus ada juga sumur ya, Khalifah Utsman bin Affan itu mewakafkan sumur. Dan yang lain-lain itu hampir semua sahabat tuh punya harta yang bisa diwakafkan. Intinya begini, suatu barang atau suatu harta begitu yang dia bisa memberikan manfaat terus-menerus, tidak berhenti mengalir gitu. Jadi sesuatu barang yang sifatnya tentu produktif, bisa sifatnya berupa manfaat, misalnya kayak umumnya ya masjid. Dia punya tanah, dia bikinkan masjid di atasnya, dan orang setiap hari sholat, ngaji apa segala macam, itu khas di Indonesia. Kalau disebut wakaf rata-rata pasti biasanya asumsinya adalah masjid. Yang kedua madrasah, ya madrasah atau kampus gitu ya.
Di Indonesia itu misalnya pondok-pondok pesantren, ya itu rata-rata biasalah wakaf. Kemudian di Mesir itu ada Al-Azhar, itu wakaf. Al-Azhar itu bukan punya negara, bukan punya pemerintah, itu punya bangsa, punya umat Islam di sana, ya wakafnya bangsa Mesir lah begitu kira-kira, itu Al-Azhar wakaf gitu. Di Indonesia misalnya pondok pesantren modern Gontor itu misalnya itu wakaf. Nah, tapi kalau kayak di Singapura itu ada juga bisnis perhotelan. Jadi orang-orang Singapura ini mengumpulkan uang. Jadi wakafnya itu dalam uang, tapi uangnya ini tidak dibelikan tadi nasi bungkus apa itu enggak. Uangnya dibelikan saham. Nah, saham-saham yang mana untuk bisnis yang istilahnya yang menghasilkan uang banyak lah. Bisnis perhotelan dan bisnis apa istilahnya itu properti. Nah, gitu. Jadi beberapa hotel yang besar di seluruh dunia, nah itu mereka sahamnya itu dibeli pakai uangnya umat Islam yang uang wakaf tadi itu. Sehingga namanya bisnis hotel kan, properti gitu kan memang hasilnya sangat besar. Nah, dari hasilnya itulah jadi kayak semacam tabungan atau dana abadi yang bisa terus-menerus mengalir. Jadi macam-macam sih, bisa berupa perpustakaan, bisa berupa buku, bisa berupa ini kita beli peralatan, beli kamera, beli apa dan sebagainya. Kalau manfaatnya terus-menerus digunakan buat umat Islam, buat belajar, buat segala macam lah. Intinya yang bermanfaat itu semua bisa jadi wakaf. Menarik tadi Ustaz. Salah satu contohnya di Singapura, orang-orang tuh beli saham gitu ya untuk diwakafin. Iya. Tapi wakafnya pakai uang dong. Ya karena kan kita mau bikin masjid juga kan pakai uang. Kita beli tanah madrasah juga pakai uang. Beli AC, beli karpet masjid kan pakai uang. Cuman uangnya gitu ya, itu tidak diberikan benda yang istilahnya bendanya masih harus dikelola lagi gitu kan. Jadi diberikan saja saham. Pengelolaannya sudah ada profesional begitu. Jadi bisa saja kita misalnya sekarang nggak mau repot ya, beliin saham aja. Sederhana kan, beli saham. Nah, nanti saham itu kan setiap tahun ada bagi dividen gitu kan, ada pembagian. Nah, dari dividennya itulah nanti diarahkan mau kemana gitu, mau dikasih anak yatim dan sebagainya. Yang wakafnya itu yang sahamnya gitu. Nah, nanti yang sedekahnya adalah kucuran dari perputaran dananya itu. Itu bisa juga dilakukan kayak gitu. Tapi maksud saya begini, Ustaz. Ya hari ini dikenal istilah wakaf uang begitu, Ustaz. Wakaf tunai, ya. Wakaf tunai. Ini kan berarti yang diwakafin itu uangnya atau sebenarnya itu ya uangnya untuk dibelanjakan lagi sebagai wakaf begitu? Ya sebenarnya sih uangnya dibelanjakan lagi untuk membeli barang gitu kan. Jadi kan begini, kasusnya adalah begini. Kalau misalnya nih ya, wakafnya harus masjid. Masjid itu kan suka bikin di pinggir-pinggir jalan tuh suka pakai serokan gitu kan, ada dana buat masjid apa segala macam. Saya tanya, orang lewat dan masukin duit ke dalam dana buat masjid itu wakaf atau sedekah biasa? Buat bikin masjid. Ya wakaf kan pastinya. Tapi kok pakai duit? Ya iya pakai duit lah aslinya, tapi nanti peruntukannya sudah jelas mau bikin masjid, nah, gitu kan? Ya kira-kira seperti itu juga. Cuman ini bukan masjid, ini sebuah usaha yang sudah profesional, yang dikelola oleh orang-orang yang sudah pakar di bidang bisnis gitu kan. Nah masyarakat nyumbang aja ke situ, jatuhnya itu adalah wakaf juga sebenarnya. Sebagaimana masyarakat lewat depan masjid lalu nyumbang wakaf buat masjid, maka dia juga nyumbang wakaf buat apa? Buat badan usaha milik umat Islam. Maksudnya sahamnya itu milik umat Islam yang nanti untuk keperluan ya kebutuhan umat Islam sendiri. Oke Ustaz, sudah terang sih, baik. Jadi wakafnya itu bukan uang kita itu karena uang kita bisa habis, tetapi untuk peruntukannya itu Ustaz ya. Ya, betul. Dalam jangka panjang begitu. Ya jadi gini, saya kasih contoh ya. Uang bisa diberi kepada pengemis, pastinya bukan wakaf, karena mungkin dia akan dimakan lalu dibuang ke belakang gitu kan. Uang kita masukkan ke kotak amal pembangunan masjid, madrasah, pesantren dan sebagainya. Pastinya buat bikin gedung, buat beli fasilitas sebagainya. Nah, itu jatuhnya wakaf. Karena dia akan bermanfaat terus-menerus. Beda dengan tadi nasi bungkus, kira-kira begitu. Sama-sama uang kan yang kita keluarkan aslinya. Oke, Ustaz. Baik, kalau saya kasih contoh begini, contoh kasus. Ya. Misalnya, seorang keluarga begitu, kemudian
orang tuanya meninggal. Nah, Ya. harta dari orang tua ini, anak-anaknya itu sepakat. Untuk ini bagaimana kalau kita tidak usah bagi waris saja, tapi kita belikan barang, kita wakafkan atas nama orang tua kita yang tinggal ini. Biasanya banyak nih, Ustaz. Ya. Tapi masalahnya kan begini, Ustaz. Orang tuanya tidak mewasiatkan untuk itu tuh inisiatif anak-anaknya begitu. Ya. Nah, bagaimana hukumnya ini, Ustaz? Jadi begini, saya balik pertanyaannya. Misalnya orang tua itu memang tidak pernah berwasiat, tidak pernah pesan dan sebagainya. Tapi sekarang ada seorang anak yang kaya raya. Dia mau ngasih makan fakir miskin dan yatim dan sebagainya. Lalu dia bilang kepada Allah, ya Allah, aku niatkan pahalanya ini aku berikan untuk ibuku, untuk ayahku yang sudah ada di alam barzah. Menurut antum, itu sampai nggak pahalanya? Sampai, insya Allah. Sampai kan? Ya terus kenapa jadi nggak boleh? Kenapa harus ada wasiat dulu baru bisa sampai? Ya kan? Nah, lain kasusnya kalau kurban. Kurban itu ya, kenapa kalau dalam mazhab Syafi'i harus ada semacam wasiat? Karena kurban itu ibadah yang sifatnya badannya. Jadi kayak orang sholat, kayak orang wudhu itu tidak sah kalau pelakunya tidak niat. Nah, kan wakaf itu amal yang sifatnya apa? Sifatnya maliyah. Nah, kalau yang sifatnya maliyah, orangnya tidak harus niat, ya. Yang penting ada orang lain mau beramal lalu pahalanya dikasih kepada almarhum, ya bisa-bisa aja. Kasusnya seperti yang terjadi di masa Nabi. Ada orang yang meninggal punya utang tapi nggak ada keluarganya yang bisa bayar, lalu dibayar sama orang lain. Orang lain itu nggak kenal, bukan saudara dan sebagainya. Tapi hutangnya dibayarin. Lalu oleh Nabi, ya sudah kalau begitu orang ini di alam kubur sudah dipadamkan apinya, sudah terbebas dari siksa kubur gitu kan, kata Nabi. Nah ini menunjukkan bahwa amal yang sifatnya maliyah itu tidak membutuhkan niat. Beda dengan amal yang sifatnya badaniyah. Sholat, puasa, wudhu, apa semuanya itu harus ada niatnya. Nah kalau orang mau kurban itu kan ibadahnya ada unsur hartanya tapi juga ada unsur ritualnya gitu kan. Nah di situ nanti dalam mazhab Syafi'i dikatakan orang itu harus mewasiatkan. Wasiat itulah sebagai badal dari niat itu. Berarti kan kalau dia mewasiatkan berarti kan dia niat gitu kan. Nah, tapi ini bukan kurban, ini wakaf, betul-betul murni harta benda saja gitu loh. Jadi misalnya beginilah, nggak usah orangnya mati, orangnya hidup aja lah. Saya punya duit 10 juta, lalu saya sumbangkan fakir miskin. Terus saya bilang, ya Allah, pahalanya memang buat saya pasti, tapi saya mau kasih juga kepada Ustadz Wildan, ya biar dapat pahala yang baik dan sebagainya. Ya bisa aja kan pada dasarnya, mau orangnya masih hidup, mau orang yang meninggal, orangnya nggak sama sekali nggak meniatkan sesuatu, tetapi hanya ibadah yang sifatnya maliyah itu sah-sah saja gitu. Oke. Barangkali kalau soal teknisnya kan tadi misalnya orang tua meninggal, harus hartanya itu dibagi secara hukum waris dulu, atau untuk kemudian nanti dikumpulkan lagi, atau nggak usah dibagi langsung kita sepakat semuanya untuk diwariskan. Ya sebenarnya bagi waris itu sih merupakan hak ya, hak dari para ahli waris. Tinggal sekarang nanti gini, para ahli waris ini mau bagaimana teknisnya itu diatur. Bisa dibagi waris dulu, tapi setelah itu dari masing-masing jatahnya mereka mau mengeluarkan seberapa disepakati itu kan, bisa. Itu cara yang pertama. Atau bisa juga cara yang kedua, apa? Ya dikeluarkan dulu aja lah buat wakafnya orang tua, ya kan. Setelah itu baru kita bagi-bagi waris. Nah, cara kedua ini saya garis bawahi begini. Karena biasanya kalau dibagi waris dulu gitu ya, udah masuk ke rekening kok keluar lagi itu rasanya agak nyesak gimana gitulah, gitu kan. Tapi kalau kita anggap ini kita keluarkan aja dulu buat sedekahnya orang tua kita semua sepakat ikhlas, nggak usah otak-atik lah yang itu gitu kan. Nah, kita membagi waris harta yang lain saja. Nah, ini tidak ada istilahnya kesan bahwa kita ini seolah-olah kehilangan sesuatu karena dari awal belum kita miliki. Nah kalau memang itu disepakati oleh seluruh ahli waris nggak apa-apa, bagian rumahnya atau perhiasannya atau apalah begitu itu kita niatkan semua ya para ahli waris, kita sepakat itu buat wakafnya almarhum gitu misalnya.
boleh-boleh aja, silakan atas kerelaan dari semua pihak. Nah, yang kita bagi waris adalah hartanya yang mana lagi, yang lain, misalnya yang dia punya rumah, dia punya kendaraan dan sebagainya, silakan aja. Gitu. Bisa dengan dua cara sebenarnya. Oke, lanjut lagi masih di Ustadz Sarwan. Ya. Kalau tadi misalnya bahwa kepemilikan wakaf itu sudah bukan lagi menjadi milik orang yang mewakafkan, ya, tapi menjadi milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bukan juga milik umum, Ustaz ya? Bukan. Nah, pertanyaannya begini, Ustaz. Hari ini tuh kejadian benar bahwa misalnya, ini Ustaz, seorang orang tua itu sudah mewakafkan sebidang tanah untuk digunakan masyarakat. Ini tanah wakaf, gitu. Ya. Tetapi memang tidak ngomong ke anak-anaknya. Ya. Nah, satu saat setelah ini sudah lama orang tua ini meninggal, kemudian anaknya datang untuk mengambil hak itu. Dia bilang, ini tuh tanah bapak saya, begitu. Tapi ketika ditanyakan ke masyarakat sekitar itu, semuanya sepakat bahwa ini sudah diwakafkan. Nah, maksud saya, yang sudah diwakafkan orang tua ini, tidak bolehkah lagi diambil begitu? Karena tidak tahu anaknya dalam kasus ini. Gimana, Ustaz? Silakan. Ya, memang ini kasus wakaf yang selalu terjadi dan terjadi lagi di dalam masyarakat kita. Khas biasa, masjid itu dulu sama kakeknya sudah diwakafkan, tapi tiba-tiba sama cucunya dijual gara-gara harga tanahnya naik. Itu khas mana-mana kejadian selalu begitu. Jadi oleh karena itulah maka kemudian pemerintah gitu ya memberikan kesempatan kalau mereka ada yang mewakaf tanah, bagusnya itu diikrarkan di depan KUA. Kantor urusan agama. Jadi ke KUA itu bukan hanya untuk nikah ya, tapi juga untuk mengikrarkan harta yang mau diwakafkan. Gitu. Nah, dari situ nanti sudah keluar tuh namanya ikrar wakaf, surat resmi dari negara. Nah, tinggal kalau dia bentuknya tanah, biasanya kan tanah ya. Ini urusannya ke BPN, Badan Pertanahan Nasional Penegak ya, N-nya itu ya. Nah, untuk diurus dan keluar nanti namanya sertifikat wakaf. Oh, itu sudah sertifikat gitu. Nah, jadi nanti di situ nanti disebutkan siapa yang mewakafkan, terus kemudian berapa luas tanah dan sebagainya, terus siapa yang jadi nazirnya, yang jadi pengurusnya gitu. Itu sudah sertifikat. Jadi sudah sangat-sangat kuat secara hukum. Biasanya nanti ada lembaga namanya BWI, Badan Wakaf Indonesia, yang ikut membantulah istilahnya memberikan semacam edukasi, kemudian memberikan semacam perlindungan hukum, bantuan hukum dan sebagainya terkait dengan itu semua, yang mengawasi atau juga memberikan jalan, yang memberikan semacam guidance gitu ya, namanya BWI, Badan Wakaf Indonesia gitu. Jadi dulu memang belum ada, makanya orang-orang kita dulu tuh ketika ngomong saya mau wakaf tuh nggak ada hitam putihnya, nggak ada saksinya dan sebagainya, dan kasus itu sering kejadian ya, udah diwakafkan lalu diperebutkan oleh anak cucunya. Nah, tapi sekarang sudah modern, Anda tidak bisa bilang wakaf, tapi kecuali Anda sudah ke KUA. Sebagaimana juga Anda nggak boleh nikah siri gitu, kecuali nikahnya di KUA, biar ada catatannya secara resmi. Nah, wakaf itu jadi kayak orang nikah, jadi akhirnya ke KUA urusannya gitu. Kalau nikah siri ke KUA bukan nikah siri lagi namanya, Bang Is. Ya, iya. Makanya biar punya dokumen, biar punya legal, gitu. Nah, kalau sudah legal, sudah ada ikrar wakafnya, bahkan sudah jadi sertifikat wakaf, sudah nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Bahkan presiden sekalipun nggak bisa merubahnya, itu sudah kuat sekali itu legalnya gitu. Betul-betul tanah wakaf itu tidak bisa dibalik milikkan begitu, Ustaz. Ya, tidak bisa dijual, tidak bisa diwariskan, tidak bisa dihibahkan, tapi hanya bisa kita sudah punya undang-undang wakaf ya, itu hanya bisa ditukar guling. Nah, ditukar guling. Jadi barang ditukar dengan barang gitu ya, tentu dengan pengawasan BWI tadi, dengan Menteri Agama dan sebagainya, seperti yang kita ada sekarang ini, Darul Ulum Center ini. Kita dulu wilayah kita bukan di sini, tempat kita dulu yang sekarang jadi Kuningan sih, kita tukar guling, dipertukarkan gitu kan. Jadi itu tanah wakaf sudah resmi, sudah ada sertifikatnya, karena tanah itu secara peruntukan tidak mungkin dibangun untuk madrasah dan sebagainya. Ini memang secara peruntukan tata kotanya ini adalah buat mall, buat apartemen.
Jadi kita nggak akan bisa membangun karena nggak akan bisa dapat IMB gitu kan. Sementara yang di sekeliling kita itu rata-rata sudah mall semua dan mereka datang ke kita mau beli. Saya bilang nggak bisa. Kenapa? Ini sudah sertifikat wakaf. Nggak, Anda mau masuk penjara apa gimana gitu. Sertifikat wakafnya sudah kuat gitu kan. Nah, terus celah hukumnya adalah tukar gitu, ditukar. Nah, itu dimungkinkan. Undang-undang wakafnya membolehkan, syariah fikihnya juga membolehkan, ya tukar gitu. Akhirnya tukar. Ya tentu dalam hal ini tukar dianjurkan untuk tukar yang lebih bagus. Makanya di sana kita tanahnya 2.000, di sini 4.000 gitu kan. Di sana kita cuma 1 lantai, di sini 4 lantai. Nah, gitulah. Jadi ini wakaf semua nih aset yang kita punya di Darul Ulum. Baik, Ustaz. Barangkali saya pindah ke pengelolaan wakafnya, Ustaz. Ya. Ke pengelolaan wakafnya. Tadi disebutkan orang yang diberi amanah wakaf itu namanya nadir gitu kan? Ya, nadir. Karena nadir ya. Karena dia ini mendapatkan amanah wakaf, sedangkan wakaf itu barangnya tidak boleh habis, kan berarti amanahnya berat banget Ustaz. Iya. Nah, dia ini boleh nggak ngambil manfaat karena amanahnya besar, saya juga harus boleh. Gitu. Boleh. Ini dari siapa Ustaz? Dari wakifnya atau dari pemerintah yang harus memberikan benefit ke dia gitu? Enggak, jadi begini. Kebun kurma yang ada di Khaybar, yang mana itu jadi wakafnya Umar, itu Umar memang pemilik, tapi Umar tidak berkebun ya, tidak nyangkul, tidak ngurusin kurma apa segala macam. Itu ada yang ngurusin, sebab kalau yang ngurusinnya Umar sendiri, tahun besok nggak panen lah, karena bukan ahlinya, gitu kan. Maka yang mengerjakan kebun kurma itu diolah, dipanen dan sebagainya itu adalah yang dulu pemiliknya, orang Yahudi Khaybar itu. Mereka emang jago-jago bertani kurma kan. Nah, tapi kan mereka masa nggak dibayar? Ya mereka dibayar. Jadi ada semacam, kalau orang Jawa bilang paron gitulah. Dari hasil itu sebagiannya buat para pengelolanya. Ya, jadi mereka tetap, walaupun mereka kalah perang gitu ya, walaupun harta mereka disita, dirampas milik umat Islam, tapi mereka tetap dikasih job, dikasih kerjaan. Ya udah, kamu garap kebun yang dulu punya kamu ya, tapi sekarang punya kami kan sebenarnya. Dan nanti hasilnya kita bagilah. Maka ada istilah muzara'ah gitu, kerjasama. Nah, wakaf itu begitu juga. Maka di dalam aset-aset wakaf itu ya kan dia produktif gitu kan, ada pemasukan. Boleh-boleh saja dan tidak ada ketentuan harus sekian persen, tidak boleh sekian persen. Nah, itu diatur aja bagaimana bagusnya. Maka wakaf ini juga salah satu hikmah dan kelebihannya adalah dia menciptakan lapangan kerja. Karena wakaf itu adalah bisnis kan, usaha. Nah, butuh orang yang mengelola, yang mengelola itu juga dapat gaji, dapat insentif dan sebagainya, itu jadi menciptakan lapangan kerja. Di satu sisi dan beramal, di satu sisi juga menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan. Maka itu sangat bagus kalau bisa kita mengelola suatu usaha, usahanya milik wakaf, tapi juga menyerap tenaga kerja yang banyak, gitu ya. Itu cakep banget sebenarnya wakaf itu. Oke Ustaz, kalau pertanyaan ke Ustaz begini tadi, Ustaz kalau diminta nasihat, ini ada orang kaya mau wakaf, tapi masih bingung nih mau wakaf apa begitu Ustaz. Kira-kira kalau Ustaz nasihatnya kan, bidang ini, apakah ya udah kamu wakaf masjid saja atau bikin sumur saja atau bikin pesantren saja begitu? Itu sih tergantung passionnya masing-masing orang gitu ya. Kalau saya, passion saya adalah saya suka dengan ilmu gitu kan. Jadi wakaf, buat saya wakaf itu adalah bikin sekolah, bikin madrasah, bikin pengajian, cetak buku gitu ya. Hal-hal yang terkait dengan menyebarkan keilmuan. Saya bukan bisnismen, berarti kalaupun saya wakaf, saya nggak akan menyarankan orang bikin perusahaan ini deh, bikin perusahaan itu gitu, karena saya bukan orang di situ kan. Nah, itu selera saya pribadi. Nah, boleh jadi ada orang yang memang passionnya di dalam bisnis, ya sudah bisnis aja dengan harta modalnya harta wakaf, putarlah uang itu, nanti silakan buat apa dan sebagainya. Pokoknya intinya yang bermanfaat gitu intinya. Nah, kalau mau ikut gaya saya, ya sudah sini. Saya akan jadikan duit wakaf Anda untuk tempat mengajar. Jadi bikin sekolah, bikin kelas, bikin tempat pengajian, ya kan, bikin beli kamera apa segala macam biar bisa menyebarkan agama gitu kan, beli buku, beli kitab dan sebagainya. Itu passion saya gitu kan. Tapi orang kan nggak bisa maksa, saya nggak bisa memaksakan harus seperti saya ya, nggak juga gitu. Mungkin dia
suka beternak, udah beli sapi misalnya gitu kan, dia mau bikin penggemukan apa segala macam, monggo silahkan, sesuai dengan passionnya masing-masing gitu. Jangan dipaksa juga dan jangan dilarang-larang, tergantung ya dia doyannya apalah gitu kira-kira. Biasanya sih orang akan mewakafkan sesuatu yang dia sangat menguasai hal itu gitu loh. Ya merupakan passionnya dia juga. Dia orangnya suka berkebun, suka beternak, suka bertani, bercocok tanam dan sebagainya. Udah di situ. Atau mungkin dia orangnya jago main saham gitu misalnya, beli saham ini jual dan dapat untung apa segala macam gitulah ya, asalkan sesuai dengan syariah, monggo aja bebas. Oke. Jadi tergantung passion atau barangkali situasi dan kondisi dirinya begitu saja. Ya semua sangat berpengaruh pasti. Kalau misalnya ada berita bahwa di kampungnya itu kekurangan air, ya bagus nih kalau wakafnya itu sumur untuk kampung halamannya begitu. Iya, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya, betul. Oke Ustaz, ini kalau pertanyaan di saya ini sudah habis Ustaz. Ya. Jadi saya akan buka pertanyaan untuk jamaah yang sudah berpartisipasi di Zoom kita malam hari ini. Ada 69 orang nih yang berpartisipasi. Silakan Bapak Ibu bisa langsung bertanya ke narasumber kita. Caranya tidak ngomong satu-satu tapi angkat tangan dulu. Angkat tangannya itu di sini Pak, di aplikasi Zoom itu Pak. Nah, itu sudah, nanti saya persilakan satu persatu gitu ya. Ini ada Pak Eko Budi Purnomo. Ya. Silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat di masyarakat kita itu kan rata-rata wakaf itu untuk masjid ataupun untuk madrasah, pesantren gitu. Jarang ada yang untuk bisnis gitu. Ya. Nah, apa mungkin masih baru dengar malah saya. Jadi apa ada yang salah Ustaz dengan itu Ustaz? Bukan salah, karena orang biasanya suka ikut-ikutan aja gitu. Dan memang kita butuh masjid juga tetap ya. Minimal kita nih yang di Jakarta. Coba aja kalau lagi hari Jumat, nih hari-hari normal ya, itu kan pasti penuh. Tarawih penuh gitu. Sekarang tuh orang di mana-mana pada nggak tahu pada insaf gitu ya. Jadi masjid penuh. Maka kebutuhan untuk membangun masjid, apalagi di perkantoran ya kan, itu sangat dibutuhkan. Jadi ya itu real juga sebenarnya. Cuma kalau yang buat bisnis itu memang agak sulit. Kenapa? Karena rata-rata masyarakat kita nggak terbiasa berbisnis gitu. Dan biasanya kalau minjem duit ke bank itu biasanya kabur melulu, hilang melulu gitu. Jadi orang pada kalau buat bisnis ntar dibawa kabur lagi gitu kan. Jadi akhirnya mereka maunya yang sifatnya yang safe aja lah, yang aman-aman aja dan kelihatan, jadi karpet, jadi AC, jadi menara, jadi kubah gitu. Nah itu yang kelihatan. Padahal sebenarnya nggak harus gitu juga sih. Banyak usaha yang memang sudah established. Makanya tadi saya bilang beli saham aja. Kalau saham kan istilahnya sudah betul-betul safe lah begitu kira-kira. Beli sahamnya yang syariah gitu kan. Nah, usaha itu berjalan terus gitu. Nah, setelah itu nanti hasilnya kan bisa dibagikan hasilnya gitu sebenarnya. Ya tadi balik lagi kebiasaan aja masyarakat kita. Orang Singapura tuh cara berpikirnya sudah maju. Atau Pak siapa itu namanya Menteri BUMN itu Pak Erick Thohir gitu kan. Nah, itu bisnisnya kan bisnis beli perusahaan klub sepak bola, klub basket apa segala macam. Memang dia jagonya begitu, dia hobi, lalu dia beli, dia perbaiki, lalu dia jual. Gitu kan, jual beli klub sepak bola gitu misalnya. Ya, kita nggak ada sepak bola di kita tuh ujung-ujungnya berantem gitu aja, tawuran gitu aja, bonek. Karena bukan passionnya kita mungkin barangkali gitu ya. Jadi ya belum ada orang wakaf untuk beli klub sepak bola gitu. Padahal sebenarnya bisa-bisa aja ya kan, klub sepak bola yang dari Arab lah gitu misalnya gitu kan. Nah, nanti kan bisa menghasilkan dana besar. Cuman memang tidak lazim di Indonesia. Jadi makanya aneh gitu kalau buat telinga orang Indonesia sih. Di Singapura aja misalnya, itu mereka beli saham hotel gitu, orang Indonesia bilang, hotel bukannya tempat maksiat. Gitu. Orang kita kan dikit-dikit tuh serba haram gitu loh masalahnya. Padahal kalau dikelola dengan benar itu juga bisa ini saja. Ya sekarang gini ya, hotel di sekeliling Masjidil Haram, di sekeliling Masjid Nabawi, itu kan keuntungannya triliunan, itu gede banget itu. Nah, cuman orang kita tuh kalau udah dengar istilah hotel berarti itu tempat maksiat gitu kan, padahal nggak juga, nggak harus seperti itu juga gitu. Oke, baik. Terjawab ya Pak Eko ya, insya Allah ya. Ya, terima kasih. Oke, ini ada yang angkat tangan lagi, Pak Munif dulu, Pak Munif.
Ya, Pak Munif silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. mau nanya, apakah wakaf bisa dibatalkan, Ustaz? Bisa dibatalkan gini, secara akad kalau sudah menyatakan itu sudah nggak bisa dibatalkan lagi. Secara akad ya. Maksudnya begini, ada dua pendapat besar di tengah umat Islam. Yang pertama pendapat jumhur ulama, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mengatakan wakaf itu adalah sekali sudah diserahkan ya sudah nggak bisa diambil, gitu ya. Tapi ada satu mazhab yaitu mazhab Hanafi. Dalam hal ini mazhab Hanafi pendapatnya dari awal memang konsep wakaf itu beda. Wakaf itu tetap milik yang punya. Kapanpun suatu hari yang punya kemudian membatalkan niatnya, maka harta itu tetap masih aset milik dia. Itu dalam mazhab Hanafi seperti itu. Nah, tetapi ketika kita ada di Indonesia, kita kan bermazhab Syafi'i ini, maka wakaf itulah akad yang udah sekali jatuh akadnya ya nggak bisa diotak-atik lagi, gitu. Cuma memang yang sering jadi masalah adalah kakek saya dulu waktu itu dia bilangnya wakaf tuh serius apa enggak karena nggak ada dokumennya. Nah, itu yang jadi bahan perdebatan gitu. Bahkan boleh jadi yang berdebat bukan anak dan cucunya, tapi dia sendiri. Dulu pernah bilang ini wakaf, tapi begitu tahu harga tanahnya tinggi, akhirnya bilang nggak jadi gitu. Nah, jadi masalahnya adalah orang tersebut sendiri masih belum pasti gitu kan. Makanya kalau ada orang mau mewakafkan sesuatu, kita jangan bilang iya dulu kecuali Anda sudah datang ke KUA dan daftarkan. Nah, begitu sudah daftarkan berarti sudah hilang kepemilikan dan nggak bisa diambil lagi. Gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Munif sudah ikut partisipasi bertanya. Bapak-bapak dan Ibu, saya ingatkan lagi, kalau ingin bertanya itu angkat tangannya di sini Pak, di partisipan ini. Di sebelah kanan itu ada tulisan raise hand, angkat tangan gitu ya. Jadi bukan melambaikan tangan di kamera, tapi dipencet raise hand-nya itu Pak. Jadi ini nggak apa-apa, bahkan supaya Bapak tidak perlu angkat-angkat tangan lagi di depan kamera terus gitu kira-kira. Oke. Baik, terima kasih Pak Munif. Saya balik ke ini Pak Susantana, silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya dari Riau, dari Riau. Masya Allah. Ya. Silakan Pak. Ya, silakan. Pertanyaan, apakah ada kriteria penerima wakaf, Ustaz? Seperti biasanya kita kriteria penerima zakat. Terima kasih, Ustaz. Pertanyaan bagus, Ustaz. Silakan. Penerima ya, tapi nazir tadi itu loh. Jadi nazir itu yang mengelola. Jadi kalau di zaman Umar tadi, di zaman Nabi itu ya, Umar itu menyerahkan pengelolaannya kepada orang Yahudi, petani-petani kurma. Karena memang mereka memang ahlinya di bidang itu. Kalau masjid misalnya ya nazirnya adalah yang orang yang ngerti ngurus masjid lah gimana caranya gitu kira-kira. Nah itu kesepakatan antara kedua belah pihak, antara wakifnya dengan nazirnya berdua ini datang ke KUA untuk mendapatkan semacam legalitas gitu kan. Nah nanti nazir ini bisa saja berganti-ganti mekanismenya, biasanya dia berupa badan hukum seperti yayasan dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Jazakallah Ustaz. Ya, sama-sama. Barangkali sebelum pindah ke penanya berikutnya saya tambahin terkait ini tadi menurut saya. Jadi maksud saya barangkali maksudnya gini Ustaz. Apakah wakaf itu peruntukannya itu kalau disakatkan kepada orang yang miskin, ya fakir begitu. Ini ada kriteria 8 asnafnya itu. Nah kalau wakaf ini bebas. Atau memang ada koridor? Bebas. Jadi wakaf gini, bisa saja namanya wakaf ahli. Wakaf ahli itu contohnya gini, kakek saya mewakafkan sebidang tanah, yang mana tanah ini hanya diperuntukkan buat anak, cucu, dan mantunya saja, yaitu kuburan wakaf, gitu. Maka yang bukan bagian dari keluarga besar kakek saya tidak boleh dikuburin di situ. Ini milik keluarga. Statusnya adalah wakaf keluarga. Itu boleh. Jadi wakafnya tidak harus kepada publik. Dia akan mengkhususkan gitu misalnya. Wakaf hanya kepada ustadz rumah fikih saja. Yang tidak jadi ustadz atau berhenti jadi ustadz kagak boleh misalnya. Itu bisa diatur kayak gitu. Ya kan? Wakaf khusus bujangan saja. Yang begitu kawin keluar dia nggak dapat wakaf itu lagi gitu kan. Itu tergantung bagaimana kesepakatannya lah gitu. Tapi itu bisa diolah bebas. Jadi tidak ada 8 asnaf wakaf tuh nggak ada. Siapa saja bisa menerima wakaf tergantung kesepakatannya. Baik.
Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Susantana dari Riau, Insya Allah. Ya. Jauh sekali Pak, Insya Allah. Ya. Kita lanjut Ustaz ya. Ini Ya. ada Pak Budi Purnawan. Ya, Silakan silakan. Pak Budi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Budi. Silakan. Ya, ini Ya. masalah wakaf. Ya. Apakah sebelum ada kesepakatan nih, misalkan ada kemudian dibikin musyawarah. Nah, kemudian kita belum ada kesepakatan itu untuk Mati nih, suaranya nggak kedengeran. Ya, halo Pak Budi. Diputar aja dulu ke yang lain. Baik, kita lanjut dulu. Kita skip dulu Pak Budi, nanti kalau sudah tersambung lagi kita balik lagi ke Pak Budi. Ini ada Pak Agus Supriyatna. Silahkan Pak. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya, kalau misalnya kita mewakafkan sebuah bisnis atau usaha, ya perusahaan lah seperti itu. Ya. Tapi perusahaan itu tiba-tiba bangkrut gitu karena kesalahan pengelolaan atau ini, itu gimana Ustaz? Ya udah habis berarti, wakafnya berhenti sampai di situ. Makanya kalau wakaf dalam bidang usaha, cari yang kira-kira bidang usahanya itu yang kira-kira ya tidak terlalu risky gitu, tidak terlalu besar resikonya. Sebagai contoh nih, karena saya orang Betawi ya, bikin kontrakan, petak gitu, insya Allah tuh nggak terlalu banyak resikonya gitu loh. Maksudnya kalau usahanya berupa mobil gitu misalnya, motor tabrak hancur kan bubar tuh ya. Tapi kalau kontrakan petak gitu misalnya, nggak usah yang mahal-mahal, satu petak aja, itu kayak ATM gedor. Nggak usah pakai kartu, nggak usah pakai PIN, tinggal digedor-gedor aja, akhir bulan keluar tuh duitnya gitu loh. Nah itu usaha yang realistis banget gitu misalnya. Atau kalau di daerah saya ini, daerah Kuningan sini, nggak usah kontrakan petak, parkiran motor aja itu sederhana banget, modalnya cuma konblok doang gitu, sama yang jagain dah. Oke Ustaz, makasih ya Ustaz. Baik Ustaz. Ini Pak Agus Supriyatna. Ini video Ustaz terpotong lagi nampaknya. Baik, sambil nunggu Ustaz Sarwat gabung lagi begitu tadi, bahwa ya kira-kira harus dipastikan dulu bahwa wakafnya itu di perusahaan yang minim resiko gitu ya Pak ya. Yang pasti untung lah gitu. Nah, salah satunya beliau mencontohkan tadi itu kontrakan atau bikin parkir begitu ya. Jadi modalnya bisa minim tapi resikonya kecil begitu. Resikonya kecil, apalagi di dekat dengan pertokoan, perbelanjaan, begitu perkantoran. Nah, insya Allah akan terus berkembang tuh, dan napasnya itu panjang begitu kira-kira. Ini sambil menunggu Ustadz Ahmad Sarwat tersambung lagi. Ini yang bertanya sudah ada Ustadz Ahmad Zarkasi ini, Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz Ahmad Zarkasi. Waalaikumsalam. Insya Allah. Ustadz, kabar baik Ustadz ya? Ustadz Ahmad Zarkasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustadz. Mau nanya ini. Udah ada yang mau jawab belum? Harusnya kami yang nanya antum Ustadz. Enggak itu. Ini Tanah wakaf. Sebentar Ustadz, ini seperti peribahasa idza wujidal ma batalat tayamum. Kalau ada air, maka tayamumnya batal. Kalau ada Ustadz Ahmad Zarkasi, maka apa manfaat Wildan Jauhari di sini? Enggak, tadi aneh mencet ngangkat tangan tuh mau tahu bagaimana cara ngangkat tangan. Ternyata aneh bisa. Ya udah ngangkat tangan dipanggil ya aneh ngomong dah, aneh mau nanya sekalian gitu. Ini baru pertama kali main Zoom ini. Oh gitu Ustadz. Iya. Oh siapa namanya? Kalau ada orang wakaf nih, tanah wakaf nih, jadi pesantren, terus pesantrennya bubar tuh, bangunannya udah banyak tuh, tanah udah gede,
Pesantrennya bubar. Santrinya pada pergi. Itu daripada ruang kelas kosong, tanah nggak ditempatin, akhirnya tanah jadi parkiran, itu ruang kelas jadi kontrakan. Itu bagaimana itu ya? Ya, Oke, itu aneh mau nanya tuh. saya catat pertanyaan. Baik Ustaz, insya Allah Ustaz Ahmad Sarwat mau menjawab ini. Sudah tersambung Ustaz Ahmad Sarwat? Nah, saya dengar dan seterusnya. Oke, sip. Oke, Ustaz Ahmad Sarwat. Silakan Ustaz, ada pertanyaan dari Ustaz Zarkasih? Ya, udah saya dengar tadi. Jadi gini, kasus kayak gitu pasti terjadi dan selalu terjadi. Karena apa? Karena yang namanya pesantren, sekolahan dan sebagainya itu ya kadang-kadang mut-mutan, kadang-kadang muridnya ada, kadang-kadang bubar dan sebagainya. Nah, dalam hal ini memang ada sedikit khilafiyah di antara para ulama, antara yang mengatakan kalau wakaf itu sekali aja dan kalau udah rusak, hancur dan sebagainya, ya udah biarin aja gitu karena nasibnya sampai di situ gitu kan. Tapi sebagian ulama lagi yang lain mengatakan begini, masa dibiarin aja kalau masih bisa diselamatkan kemudian sedikit diubah sesuai dengan kebutuhan dan juga demand dari masyarakatnya, kenapa tidak gitu kan. Yang penting kan pahalanya ngalir. Orang yang di alam kubur itu kan nggak penting cara dapat pahalanya dengan cara apa. Mungkin di masanya dengan cara bikin sekolah, tapi setelah itu berubah menjadi kontrakan. Nah, hasil kontrakannya disedekahin buat fakir miskin, yatim dan sebagainya. Kan berpahala juga gitu ya. Nah, ada dua ini kecenderungan. Yang satu agak kekeh dia. Orang dulu wakafnya buat madrasah kok gitu kan. Nah, nggak boleh diubah-ubah jadi yang lain gitu. Ya udah kalau masyarakat bubar, ya udah rubuhin aja rumahnya gitu pesantrennya gitu. Tapi pendapat yang lebih yang lebih realistis mengatakan nggak begitu. Ya kalau emang udah nggak ada muridnya, pengelolanya juga udah nggak bisa dan sebagainya, dan ternyata tanah di situ mahal, ditukar guling aja, diganti ke tempat yang lain untuk pesantren lagi misalnya, kalau memang masih mungkin. Tapi kalau memang nggak mungkin juga, ternyata tanahnya buat kontrakan bisa, sebagian, bukan semua, sebagian ulama mengatakan boleh-boleh aja diteruskan. Kenapa? Yang penting kan intinya pahala bisa ngalir. Nah, dengan dua pendekatan ini, ya silakan aja sih kalau mau berbeda pendapat. Tapi kalau saya secara pribadi, daripada mampet itu harta kagak jelas mengalir kemana, mendingan diubah aja sama nadirnya. Yang penting kan mengalirkan pahala juga. Ini kalau seandainya saya ya, yang wakaf gitu ya, di alam barzah itu, mana nih transferan kagak masuk-masuk gitu kan. Nah, kita datengin tuh ke yang pengelolanya, lu gimana lu kagak beres ngejalanin pesantren, bubar Pak Ustadz gitu loh. Ya apa kayak diusahain biar transferan jalan terus, lu ganti kayak apa jadi kontrakan jadi apa, gitulah kalau saya berpikirnya. Gitu, Ustadz Jarkasih. Ya udah benar, ya udah paham dah. Oke. Masya Allah Ustaz. Hadza min tawaddu'ikum Ustaz. Nastafidu minkum fi halqah qadim insyaallah. Baik, ini kita lanjut. Ada Pak Hadi Suprapto, silahkan Pak Hadi Suprapto. Pak Ali. Ya, Pak Ali sudah angkat tangan, silahkan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sorry ini terlambat tadi. Ya. Menyambung pertanyaan yang pertama, Pak. Tadi saya sedikit tergelitik sih masalah bisnis, tapi ini arahnya ke saham, Ustaz ya. Ya. Kalau saham itu nanti teknisnya seperti apa, Ustaz? Apa kita beliin saham terus dikasih orang untuk mengelola atau bagaimana? Atau kita tetap kelola, Ustaz? Terus masalah saham nih kayaknya yang syari kayaknya perlu usul aja sih ini, Ustaz. Perlu dikaji terpisah kayaknya untuk masalah saham, karena teman-teman saya ini di kantor juga udah mulai banyak yang bermain saham. Yang syari yang bagaimana, yang konvensional bagaimana, itu nanti deh. Tapi usul aja itu, Ustaz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan tadi saya bilang begini, passion orang kan beda-beda. Biasanya orang agak menghindar sesuatu yang dia nggak kuasai. Nah, saham buat masyarakat kita secara umum itu sesuatu yang asing dan aneh. Ya, hanya mereka yang sudah jago bisnis banget gitu ya, itu yang lebih nyambung dan kemudian dia merasa nyaman aja karena memang sangat-sangat safe sebenarnya ketika membeli saham dalam arti yang sesuai prosedur ya, bukan yang jadi jadi pialang yang
yang berpetualang gitu, bukan, tapi yang bermainnya secara safe gitu. Kita tahu riwayat perusahaan itu bagaimana dan komitmennya dan istilahnya tidak neko-neko dan sebagainya, lalu kita beli sahamnya gitu kan. Nah, ya tentu ini nggak bisa ngajak semua orang, ayo jamaah masjid pada beli saham. Nggak bisa begitu. Tapi misalnya antum nih Pak Ali, kebetulan dapat warisan 2 miliar gitu kan. Nah, buat apa nih gitu? Taruh di bank aja kan habis dimakan biaya gitu kan. Belikan aja deposito, belikan aja saham gitu misalnya. Tapi dengan syarat tadi orangnya harus ngerti saham. Kalau nggak ngerti ya malah jadi deg-degan terus dia, ntar hilang, ntar bangkrut, ntar apa dan sebagainya. Tapi kalau orang yang memang paham banget dalam hal itu, why not? Silakan aja. Intinya kan ini usahanya sudah bagus, sudah established gitu kan, sudah go public gitu. Jadi kalau beli sahamnya itu aman dan duitnya nambah terus, nah gitu. Tapi ya balik lagi sih, ngerti apa enggak gitu. Kalau nggak ngerti mendingan nggak usah, mendingan bikin kontrakan aja ketahuan itu yang udah real gitu. Iya. Tapi kalau yang udah ahli monggo silakan. Kalau dia emang bisnisnya belajar master bisnis kayak Pak Nadiem Makarim itu ya, yang jago bikin Gojek apa segala macam, dia ngerti gitu dunia itu. Maka kalau dia belikan saham satu perusahaan gitu yang kemudian dari uang wakaf gitu, nah hasilnya akan gede itu pastinya di tangan orang yang ahli. Makanya nazir itu harus orang yang memang ahli di bidang itu gitu loh. Jangan nazir tuh senazir-nazirnya nggak ngerti apa-apa, begitu beli saham perusahaannya bubar. Nah itu malu-maluin aja, itu kesian yang mewakafkan gitu. Tanggung jawabnya nanti di akhirat begitu dia meninggal ketemu, wah lu tuh ya yang ngancurin wakaf gue. Oke. Masih Ustaz. Ya. Saya bacakan pertanyaan dari grup chat. Ya. Ini dari Tuti Love Catur. Oh, Masya Allah. Apakah uang wakaf pembangunan boleh digunakan untuk membeli interior bangunan tersebut, Ustaz? Oh, uang wakaf pembangunan bolehkah digunakan untuk membeli interior? Interior itu maksudnya apa? Perabotan gitu ya? Ya, meja kursinya gitu barangkali. Meja kursi dan sebagainya. Ya, sebenarnya sih tergantung dari kesepakatannya. Maksudnya gini, ini kita butuh butuh bangunan nih, misalnya sebutlah kita nih Darul Ulum nih, di belakang kita lagi musola. Ya tentu musola tuh kalau kita bikin proposal tuh biasanya kan ada untuk pembangunan, ada fisik gitu kan, ada yang sifatnya katakanlah bikin struktur, fondasi, kolom dan sebagainya, ada untuk finishing, ada untuk karpet, ada untuk AC, untuk elektrik dan sebagainya gitu kan. Nah, begitu ada orang wakaf gitu, kita nih tanya, Pak atau Bu, ini mau wakaf untuk apa saja kah gitu, biar kita yang kelola, atau Bapak Ibu maunya buat beli ini gitu loh. Nah, ya kalau dia custom, nah ini tolong belikan AC aja biar dingin misalnya gitu. Oh ya sudah gitu kan. Atau kadang-kadang ada yang nanya gini, yang paling dibutuhkan apa kira-kira? Itu misalnya, oh yang kita butuhkan tuh karpet, belum ada karpetnya. Ya sudah deh buat karpet. Ya sudah boleh kan gitu. Jadi nazir itu juga harus bisa menguraikan apa yang sedang dibutuhkan gitu. Jadi dia bisa mengguidance kepada calon memberi wakaf itu, yang kita butuhkan adalah ini gitu. Nah, silakan gitu misalnya. Nah itu sering ada yang begitu. Jadi ada yang datang ke saya lalu datang, Ustaz itu musola apa ya? Belagu amat gitu. Saya bilang yang kurang duitnya. Iya nggak mau beli apa nih katanya. AC saya bilang gitu. Berapa AC? AC yang banyak tuh yang kayak lemari ada 10 biji saya butuh gitu kan. Berapa harga satunya? 15 juta. Oh iya saya beli satu aja deh katanya. Ya udah nggak apa-apa gitu misalnya. Silakan aja. Jadi kita sebagai nazirnya itu yang kemudian memberikan pilihan-pilihan. Anda mau mengcover yang mana silakan. Jadi nanti begitu kita sudah belikan ya udah jadi bondnya atau apa istilahnya tanda terimanya, invoice dan sebagainya, itu kita laporin aja ke dia tuh udah kita beliin, kita foto, kita videokan tuh hasilnya sebelum dipakai gitu. Maka orangnya akan senang gitu kan karena kita amanah. Insyaallah. Kalau ini sebelum tidak saya bertanya Ustaz ya. Ya.
Oke. Kalau misalnya tadi itu wakafnya dalam bentuk AC, karpet atau interior itu kan bisa rusak gitu, Ustaz. Bisa. Apakah kalau misalnya rusak terus pahala wakaf kita berhenti begitu? Enggak, saya kalau misalnya kayak gitu rusak, saya lapor sama yang punya. Pak, wakaf Bapak tuh itu udah rusak tuh. mau diservis enggak gitu. Kenapa? Atau diperpanjang begitu, Ustaz. Iya, kalau nggak diservis rusak nih, pahala berhenti nih. Oh gitu ya. Terus gimana diservis? Kalau menurut saya jangan diservis, Pak. Beli yang baru aja gitu. Oh iya, beli lagi yang baru. Gitu. Jadi ya kan kayak gitu-gitu kan sangat berguna, sangat menentukan, walaupun usianya juga nggak lama gitu. Misalnya kayak AC itu kalau udah berapa tahun ya, 5 tahun misalnya 10 tahun itu kan dia akan habis. Tapi kalau nggak ada AC sama sekali juga jadi masalah juga gitu kan. Nah ada orang yang nggak mau, saya mau yang paling abadi ya tanah. Kalau tanah itu udah ada semua, yang belum apa gitu misalnya. Nanti kalau gitu habis dong, ya baik lo wakaf lagi aja gitu. Jadi sampai terus-menerus gitu bisa dipakai. Gitu. Baik, Ustaz. Terima kasih. Ya. Ini lanjut lagi, Ustaz ya. Ya. Kita doakan supaya Ustaz Sarawat staminanya senantiasa kuat ini untuk menjawab pertanyaan jamaah. Ini dari Pak Agus Supriyatna. Ya. Silakan Pak Agus. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi nih, kalau kita misalnya wakaf bisnis, tapi kita menginginkan sebagian dari keuntungan bisnis itu untuk ahli waris kita atau untuk keturunan kita gitu sampai berapa gitu, misalnya 20% dari keuntungan bisnis. Kalau bisnisnya berkembang tetap dikasih ke keturunan saya seperti itu. Itu bisa nggak kayak gitu? Bisa aja, karena kan waktu kita wakaf kita juga memilih orang yang kira-kira mau mengelola harta kita. Jadi kan misalnya gini, saya nih punya duit nih gitu kan, mau saya wakafin, bentuk wakafnya adalah bisnis. Ya kan saya buka semacam kayak istilahnya apa ya, kayak semacam peluang gitu ya. Ada nggak yang mau ngelolain duit saya nih? Saya punya duit sekian bisnis, tapi dengan syarat apa? Syaratnya ABCDE gitu kan? Ya nanti kita panggil satu-satu siapa yang bisa, ya kita pilih itu. Jadi wakaf by custom gitu. Wakafnya di custom itu boleh pada dasarnya. Silakan aja. Tinggal bikin kesepakatan yang pasti dari si nadirnya itu sendiri gitu. Dari awal kita udah maunya begini gitu kan? Sudah ada konsep gitu istilahnya. Mau jalanin apa enggak gitu. Kayak saya dulu waktu masih kuliah di Libya tuh sering dapat orderan wakaf masjid gitu. Dari Saudi mereka ngasih duit, kita suruh bikin masjid di Indonesia gitu kan. Tapi dia sudah mengcustom nama masjidnya nama emak saya ya gitu, namanya siapa gitu kan. Ya kalau mau boleh. Nah, kita bikin daftar nih. Siapa yang butuh tempatnya dibangunin masjid, ini ada paket nih wakaf, tapi dengan syarat masjid ini kasih nama emaknya dia, mau nggak gitu. Nah, kalau mereka ada yang mau, ya sudah bikin, ini duitnya bikin ya, tapi kasih nama emaknya gitu. Ada dia maunya begitu, customnya ya udah, ya kita ikutin aja gitu. Tapi ada juga masyarakat yang ogah, ya kalau mau nyumbang aja, nggak usah pakai syarat gitu misalnya. Ada juga yang begitu, ya terserah kalau emang ente nggak mau, ya ini amanatnya begitu dari sononya, terserah kita, terserah yang wakafin kan sebenarnya, kita tinggal menyalurkan saja gitu. Oke, baik. Kita lanjut Ustaz ya. Ya. Oke, tapi sebelum lanjut ini kalau nanti saya persilahkan bertanya, silahkan sebutkan daerah tempat tinggal Bapak juga gitu ya, biar kita asik gitu, saling tahu ini dari daerah mana saja gitu, kira-kira. Ini silahkan Pak Zakaria. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari Pejaten Ustaz. Iya. Pejaten, baik, silakan. Pejaten Timur. Nah, ini saya menanyakan ini Ustaz. Ada suatu masjid gitu kan. Terus di situ memerlukan AC. Kita wakaf AC. Kemudian AC itu kita nggak dimanfaatin gitu, nggak dihidupkan. Apa itu wakaf itu nggak berjalan seperti Ustaz. Terima kasih. Ya begini Pak, sebelum kita wakaf kan kita pasti survei dulu. Kita survei kebutuhannya apa dan kita tanyakan pastinya kayak gimana. Kalau emang ternyata cuma buat pantas-pantas doang gitu kan, kita boleh sebagai yang mau memberi wakaf ya, boleh mempertimbangkan, lu asintan nggak dipakai lagi, apa nih yang kira-kira penting banget deh gitu misalnya gitu. Kita bisa melakukan lobby itu sebenarnya di awal kepada pengurus masjidnya gitu kan.
Jadi pengurus masjid juga harus jujur, Pak, kalau di sini AC nggak terlalu penting, Pak. Kenapa? Orang kita di puncak gitu kan, udah dingin, ngapain pasang AC gitu misalnya. Nah, jadi harus ada semacam komunikasi gitulah langsung kepada calon yang mau kita wakafkan di situ. Makanya survei tentang kebutuhan masyarakat itu penting banget gitu untuk mewakafkan sesuatu, biar apa yang kita wakafkan itu jelas ada gunanya dan tetap ada. Dan kalau bisa bukan sekali aja datang ke situ, datangnya berkali-kali, dicek lagi. Oh, sekarang yang dibutuhkan adalah apalagi gitu kan, apalagi nanti bisa jadi barangnya itu yang sudah kita wakafkan juga akan lama-lama kan rusak gitu kan. Nah, kalau udah rusak ya kita wakafin lagi aja yang lain gitu, yang pada saat itu sudah dibutuhkan gitu. Ya, pada prinsipnya pokoknya begini, wakaf itu akan memberikan pahala selama dia memberi manfaat, gitu aja. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Zakaria di Pejaten Timur. Lanjut dari Ustadz Giono nih, Insya Allah. Pak Giono. Pak Giono, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi salah satu yang sangat menariknya kan bisnis kontrakan ini, Tad. Bagaimana biar ada realisasinya gitu, Tad? Mungkin di sekitarnya Ustadz Sarwat kan banyak kontrakan dan juga ada lembaga pendidikan. Bagaimana kalau seluruh peserta kajian ini, misalnya ada 70 orang, sepakat mengumpulkan wakaf misalnya satu orang berapa juta, kemudian ini dibelikan satu kontrakan oleh siapa nadirnya yang kita tunjuk, mungkin dari rumah fikih, kemudian hasil kontrakannya itu nanti untuk dakwah atau untuk biaya pendidikan mungkin anak yang nggak mampu. Nah itu bagaimana, Tat? Apa bisa ditinjau lanjutin mungkin biar kajian ini ada menghasilkan satu yang bermanfaat bagi kita semuanya gitu. Iya. Itu ide yang bagus gitu ya. Mungkin kalau ada yang mau istilahnya mengelola boleh, tapi jangan saya bukan juragan kontrakan masalahnya. Karena begini, banyak juga orang Betawi ini tanahnya luas tapi nggak dimanfaatkan gitu karena nggak ada duitnya gitu kan, mau pinjem duit ke bank juga susah gitu kan. Nah mungkin kalau ada yang punya lahan nganggur dan sebagainya, terus ya udah deh, saya punya tanah nih, ya pada kumpulin duit, kita bikin kontrakan, nanti hasilnya buat ngasih makan fakir miskin, anak-anak terlantar atau beasiswa anak-anak sekolah dan sebagainya. Monggo aja silakan. Tapi kayaknya saya passionnya bukan jadi juragan kontrakan tuh masalah. Nggak, ini misalnya aja tadi itu masalahnya. Nah, kalau di saya ini aja, antum kalau mau nyumbang kamera boleh gitu, mau nyumbang komputer oke gitu, mau nyumbang kitab misalnya silakan, karena passion saya di situ kan, di dunia pendidikannya gitu, pengajiannya gitu misalnya. Lah mungkin kan bisa kita mungkin jadi salah satu kebutuhannya itu, siapa tahu bisa di cover oleh seluruh peserta kajian ini. Nah, jadi ada hasil yang kita dapatkan dari kajian tema kajian wakaf malam hari. Jadi kita dapat ilmunya, kita juga dapat fadilahnya lah gitu, Tat, misalnya. Ya silakan. Saya sih tinggal mengestoni aja lah gitu kira-kira. Amin. Iya. Enggak, silakan lagi yang lain. Yono usulnya Masya Allah. Jadi setelah berilmu langsung beramal gitu kira-kira. Iya. Baik. Ustaz lanjut Ustaz ya. Ini ada Pak Yunan sudah menunggu agak lama. Silakan Pak Yunan. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, terkait wakaf Ustaz, ada beberapa pertanyaan Ustaz. Iya. Kalau seandainya bagaimana cara memilih nazir? Ya. Mungkin ini masalahnya yang tadi Ustaz sebutkan gitu ya, maksudnya ada nazir yang amanah, ada nazir yang tidak amanah. Ada nazir perorangan, ada nazir secara organisasi. Ya. Kalau misalnya kita mau wakaf, mending kemana Ustaz? Ke perorangan kah atau ke organisasi? Karena kalau misalnya perorangan biasanya suka begini Ustaz. Ke orang, nanti kemudian orang itu meninggal, nah lanjutnya kemana nih gitu ya. Nah, nanti kan orang nazir ini biasanya suka ngasih ke orang lain yang belum tentu seamanah nazir yang pertama, Ustaz. Gitu. Betul. Tapi kalau ke yayasan atau nggak ke lembaga, nah belum tentu juga orang lembaganya ini sebenarnya sama, Ustaz, karena pergantian pengurus kan bisa jadi sewaktu-waktu, gitu ya. Itu yang pertama, Ustaz. Terus yang kedua, boleh dua, Ustaz ya? Ya. Nah, untuk ini, Ustaz,
wakaf tunai. Ya, kan sering udah sekarang banyak wakaf tunai nih. Kalau misalnya masjid-masjid bikin beli semeter, beli 2 meter gitu. Iya, iya. Nah, terus kemudian ternyata nggak sampai tuh Ustaz. Harusnya targetnya 100 meter, sampai batas waktunya tertentu yang ditargetkan itu nggak nyampe 100 meter gitu. Cuma 50 meter gitu ya. Nah, 50 meter lagi kebingungan nih takmirnya mau kemana lagi nyari uangnya. Dibangun-bangun itu akhirnya Ustaz. Nah, itu biasanya apakah nanti orang yang menginikan kemudian berdosa karena termasuk melalaikan amanah atau tidak Ustaz? Ustaz. Ya, ini 2 pertanyaan berbobot nih ya. Jadi yang pertama begini, memang ada bagusnya nazir itu adalah bukan dilihat dari apakah dia lembaga ataukah dia perorangan, tapi profesionalitasnya. Jadi profesional itu begini misalnya, saya punya langganan makan nasi uduk di satu tempat gitu ya. Kalau di sini namanya Babe Sani gitu kan. Nah, itu kalau bukan dia yang bikin kagak bisa gitu. Dan resepnya itu turun-temurun. Jadi saya nggak perlu bikin yayasan atau organisasi untuk ke nasi udukan gitu kan, karena emang dia profesional secara pribadi. Kalaupun nanti sudah generasi berikutnya, dia akan mewariskannya pada anak-anaknya. Yang dilihat itu adalah profesionalismenya dia sebenarnya itu ya. Nah cuma ya itu tadi, ketimbang orang secara pribadi-pribadi, kalau dia berbentuk sebuah lembaga atau yayasan dan sebagainya itu tentu lebih bagus gitu kan. Cuma memang harusnya yang solid gitu. Solid itu maksudnya gini, sebuah organisasi kadang-kadang isinya itu cuma sekedar kumpulan orang-orang begitu saja, tapi nggak punya soliditas yang kuat gitu ya. Nah ini juga agak sedikit masalah gitu. Maksudnya nanti kalau pengurus yang aslinya udah nggak ada, penggantinya tuh gitu aja, nanti nggak dikelola dengan baik dan sebagainya, itu kan jadi masalah gitu kan. Maka ketika memilih sebuah lembaga, institusi dan sebagainya, ya coba dicari yang memang mereka itu anggotanya atau pengurusnya itu memang kader-kader yang bagus lah gitu istilahnya, yang walaupun sudah berganti orangnya, tapi militansinya dan semangat keagamaannya dan sebagainya itu memang betul-betul terjamin, terjaga. Itulah makanya banyak orang yang fanatik kepada kelompoknya gitu, misalnya saya hanya mau wakaf kepada NU saja gitu karena dia sudah chemistry sama NU. Yang Muhammadiyah saya mau hanya wakaf kepada Muhammadiyah saja karena dia sudah dapat chemistry-nya sama Muhammadiyahnya. Nah itu sah-sah saja, silakan aja. Siapa merasa nyaman dengan kelompok tertentu atau dengan institusi tertentu, monggo-monggo aja silahkan begitu. Di Muhammadiyah misalnya mengelola wakaf itu sudah lumayan profesional. Tapi kalau di NU biasanya dia tidak atas nama organisasi, tapi atas nama tadi struktur jalur gurunya. Saya pernah mondok di pesantren itu. Jadi kalau saya wakaf pasti wakaf ke guru saya, tempat dulu saya ngaji dan sebagainya, ke situ gitu kan. Tapi tidak mengatasnamakan organisasi yang besarnya misalnya. Itu stylenya bisa macam-macam. Tapi intinya profesional dan sesuai dengan passionnya masing-masing gitu ya. Nah, yang kasus kedua ini juga menariknya begini. Jadi kan awalnya mau target beli tanah 100 meter, tapi ternyata sudah batas waktunya, duitnya nggak terkumpul, lalu tanahnya malah dibeli orang, nah ini duitnya buat apa gitu kan. Nah begini jamaah sekalian, kan kita waktu mengajak orang ya untuk wakaf gitu ya, meteran-meteran gitu, itu kan kita punya data. Bahkan kalau di zaman sekarang kan enak tuh ada grup WhatsApp-nya dan sebagainya. Jadi setiap kali orang wakaf dan sebagainya datanya kita simpan sehingga kita tetap bisa berkomunikasi sama mereka. Gitu. Jadi segala perkembangannya selalu kita buat reportnya, progress reportnya gitu kan. Apakah sudah terbeli tanahnya, kalau udah terbeli udah diapain dan sebagainya, itu tetap harus ada jalan terus seperti itu. Sebuah lembaga yang mengelola dana wakaf itu harus punya semacam sistem komunikasi antara pemberi wakaf atau pemberi sedekah dengan mereka gitu. Saya di Surabaya itu seringkali diajak diundang oleh Yayasan Dana YDSF itu Dana Masjid Al-Falah itu ya sana ya. Nah, mereka sampai menerbitkan majalah bulanan. Setiap bulan mereka selalu melaporkan apa saja yang sudah mereka kerjakan gitu. Jadi orang begitu nyumbang, terus baca majalahnya, udah jadi masjid, udah jadi ini, itu terus pada nyumbang lagi, karena komunikasinya bagus gitu. Nah, kita kalau dalam kasus kayak gitu ya, misalnya udah harusnya beli tapi ternyata nggak nyampe duitnya dan sebagainya, tinggal kuncinya cuma gini, komunikasikan saja kepada yang memberi wakaf. Pak, ini duit wakaf Bapak, ini kayaknya gagal nih, kita mau beli tanah.
Apa mau di-convert menjadi sesuatu yang lain? Apa Bapak mau tarik lagi aja atau gimana gitu misalnya? Dengan melaporkan secara jujur dan amanah gitu ya. Intinya menjaga komunikasi itu dengan para pemberi wakafnya gitu. Ya. Terima kasih Pak Yunan. Nah, ini ada satu lagi, barangkali ini yang terakhir, begitu saja. Ada Pak Imra Ilyas, ini salah satu pecinta rumah fikih yang sangat aktif di Facebook. Gitu. Ya, Pak Imra, ini gimana? Bapak Ibu sekalian bisa lihat di Zoom grup chat itu ada Pak Joko Widodo itu izin live duluan ya Ustadz, Masya Allah. Barusan dia dari Pak Presiden. Ya, Presiden kita Bapak Joko Widodo. Silakan Pak Imra Ilyas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Imra gimana, sehat ya? Alhamdulillah. Ini mengenai zakat uang nih, Ustaz. Zakat uang ini misalnya kita kan mengumpulkan uang ini dengan nilai nominalnya. Dari nilai nominalnya tersebut, nanti zakat uang ini bukan kita belikan suatu barang atau suatu bidang tanah, tapi kita gunakan untuk simpan pinjam. Siapa fakir miskin atau orang Islam yang mau usaha, silakan pinjam uang ini. Namun terkadang di tengah jalan zakat uang ini ada yang tidak mampu mengembalikan keuangannya karena misalnya kasus corona sekarang sudah repot untuk mengembalikan sesuai dengan jadwalnya. Jadi bagaimanakah dari segi hukumnya mengenai zakat uang ini, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bukan zakat ya, itu wakaf gitu ya. Kalau zakat kan tidak diputar-putar. Iya. Wakaf uang maksudnya Pak Imran. Ya. Jadi begini, itu juga salah satu cara yang sangat baik gitu ya. Apalagi Pak Imran ini kan beliau bisnisnya lumayan nih sampai internasional gitu kan. Jadi dunia bisnis, dunia modal itu dekat sekali dengan beliau. Memang buat para pebisnis itu yang namanya modal, pinjaman dan sebagainya itu menjadi sesuatu banget gitu ya, ketimbang misalnya bikin kontrakan apa segala macam gitu ya. Maka kalau mau bikin wakaf yang sifatnya adalah memberikan pinjaman modal gitu ya, itu buat para pedagang, pebisnis dan sebagainya itu menjadi sangat berarti sesuatu sekali itu kan gitu ya. Cuma ya namanya usaha, apalagi kayak sekarang, walaupun nggak disebut secara resmi force majeure, tapi ya itu resiko memang gitu. Artinya begini Pak, kita misalnya saya kasih contoh ya, misalnya ada orang wakaf masjid, terus terjadi gempa, misalnya hancur gitu kan, ya itu gimana dong, emang hancur mau bilang apa kan gitu ya. Nah ini juga wakafnya adalah uang yang bisa dipinjamkan nanti semacam ada bagi hasil apa segala macam, ternyata ada kasus corona sehingga pengembaliannya jadi bermasalah dan sebagainya. Ini kan sesuatu yang ya memang risikonya pasti ada, segala yang sifatnya bisnis pasti ada risikonya kan begitu ya. Nah tinggal nanti disepakati saja kepada mereka yang menyumbang ya, kepada yang mewakafkan itu ya akan ada risiko-risiko seperti itu. Jadi ya sumbangannya mungkin berhenti sampai di situ, dalam arti pahalanya mungkin berhenti sampai di situ karena juga sifatnya kan dia tidak tidak terus-menerus ada gitu kan, bisa jadi dia menurun keuntungannya atau malah bubar misalnya, itu memang ada risiko-risiko pasti yang terjadi gitu. Nah, tinggal diminta ke pengertiannya kepada yang menyumbangkan, ya kita doakanlah biar mereka bisa dapat rezeki lebih banyak lagi, kaya lagi, dan kemudian nyumbangin lagi, dan kemudian kita putar lagi bisnis untuk membantu bersama para saudara-saudara muslim ini biar bisa mengembangkan ekonominya lah begitu. Jadi intinya daripada zakat uang ini harus profesional, satunya yang mengelola wakafnya, dan yang kedua daripada yang menerima yang diamanahkan untuk wakaf ini wanti-wanti, dan yang berikan wakaf ini kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita harus wanti-wanti begitu, Ustaz. Iya, bahkan kalau kita belajar dengan perbankan, bank itu sebenarnya sebuah dunia simpan pinjam yang bagus ya. Mereka tidak akan memberikan kredit itu kecuali ada agunan, ada jaminan, dan itu syar'i sekali.
Rasulullah SAW itu pernah meminjam sejumlah harta kepada tetangganya yang Yahudi, tapi beliau juga bawa baju besi sebagai jaminan. Maksudnya kalau terjadi apa-apa, saya nggak bisa bayar, itu jaminannya Anda bisa pakai itu. Nah, namanya sebuah koperasi simpan pinjam syariah gitu kan, tidak mentang-mentang ini syariah, kemudian orang boleh pinjam semaunya, lalu bisa bilang saya bangkrut, saya rugi terus selesai gitu kan enggak. Ya, jadi ya tetap harus ada segala perangkat-perangkat yang harus dipenuhi juga gitu. Jaminannya apa gitu. Jadi kalau kenapa jaminan ini ya yang akan kita jadikan sebagai sebagai pegangan gitu. Harus ada jaminan. Gitu. Iya, ya terima kasih Pak Ustaz. Ya, sama-sama. Ya. Terima kasih Pak Indra Ilyas. Baik Ustaz Sarwat. Ya. Nampaknya sudah harus kita akhiri KMK pada malam hari ini. Ya. Ya. Tidak terasa sudah hampir 8:30 begitu Ustaz. Ya, 2 jam ya. 2 jam, hampir 2 jam gitu kita. Jangan lupa Bapak Ibu juga kita belum sholat isya begitu ya. Jadi nanti jangan lupa untuk sholat isya berjamaah dengan keluarga tersayang di rumah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya saya Wildan Jauhari ya sebagai pemandu pada malam hari ini akan mengakhiri acara ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam keadaan yang lebih baik gitu. Nantikan tayangan-tayangan atau kajian-kajian online lainnya. Ini direkam ya. Ini direkam di YouTube kan. Nanti rekamannya bisa ditonton lah gitu. Yang mungkin yang pada pulang duluan atau yang ada halangan dan sebagainya bisa nonton ya. Betul, insya Allah. Dan juga nantikan kajian-kajian online lainnya dari Rumah Fikih. Insya Allah Bapak Ibu bisa ikuti acaranya itu di Facebook Rumah Fikih maupun di Instagram Rumah Fikih Indonesia insya Allah. Mudah-mudahan kita ketemu dalam keadaan yang lebih baik dari ini. Kita juga berdoa supaya negara kita, bangsa kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah corona ini segera pergi dari kita dan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bisa beribadah dengan maksimal lagi insya Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala semuanya. Kepada Ustaz Ahmad Sarwat juga kita ucapkan terima kasih, jazakallahu khairan. Kepada asatidzah yang barangkali sudah meninggalkan kita lebih awal tadi, ada Ustaz Hanif Lutfi, ada Ustaz Firman Arifandi, ada Ustaz Ahmad Jarkasi, kita ucapkan jazakumullahu khairan. Saya Wildan Jauhari, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.